Mas, kenapa sih kok saya OP-nya nggak kepanggil, NFC malah kepanggil dan profit? Giliran saya SL, NFC nggak kena SL-nya, malah balik dan dapetin TP. Pernah nanya kayak gitu? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Oke, ada beberapa feedback yang masuk ke dalam Instagramnya NFC dan juga ke dalam Instagram saya pribadi ya, di @mind.fadli ya, mind.fadli. Di sana ada yang bertanya seputar apa sih yang ngebedain, kok bisa, kenapa ada satu transaksi yang satu OP-nya nggak kepanggil, yang satu OP-nya kepanggil, yang satu kok ada yang SL, yang satu enggak. Padahal time frame-nya sama, pair-nya sama, bahkan harganya hampir sama gitu. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa perbedaan itu mungkin terjadi karena beda broker, itu yang pertama. Yang kedua, satu broker tapi beda server sama, itu juga nggak bisa jadi nggak ini juga, bisa jadi nggak ke-fill juga gitu. Terus, sebentar, saya lihat contekan dulu. Ada juga dari komentar di salah satu postingan di Instagram saya nih, dia nanyain kenapa sih kok misalnya pair-nya udah sama nih, tapi cuman karena beda pendekatan time frame, hasilnya beda. Yang satu profit, satu enggak misalnya. Maksudnya satu profit, satu enggak kepanggil gitu ya. Nah gini, ini agak teknikal sebenarnya. Jadi kalau teman-teman pengen sambil membayangkan apa yang saya sampaikan, teman-teman boleh buka chartnya. Kita gampang aja, kita buka time frame di H1 sama di H4. Nah, kalau teman-teman trading di H1, itu biasanya transaksinya lebih sering ke field. Karakternya lebih sering ke field. Dan kalau misalnya teman-teman menuju ke TP1, 2, dan 3, itu biasanya di hari yang sama. Paling jauh 1-2 hari itu lama banget udah. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman entry-nya di H4 misalnya, itu teman-teman bisa sampai 1 minggu bahkan menuju ke TP3-nya. Bahkan pernah sampai 2 minggu kita. Paling cepat beberapa jam butuh. Gitu. Tapi kalau di H1, teman-teman mungkin dalam setengah jam bisa langsung TP. Kalau di H4, teman-teman butuh waktu beberapa jam, paling cepat mungkin 1-2 hari, bahkan sampai seminggu transaksinya gitu. Nah, apa yang bikin beda? Gini teman-teman, kalau gitu ya, kalau misalnya kita hari ini menggunakan strategi yang selama ini kita pakai di NFC, di Nusantara FX Community, kan teman-teman sekarang udah ada tuh di dalam Trebelio ya, di NFC Public Lounge. Kalau teman-teman belum masuk, klik link di bawah video ini tuh ada, itu di nfcvip.net/komunitas. Itu grup gratis ya. Jangan sampai teman-teman salah asumsi masuk ke situ terus ada oknum yang bilang harus bayar dan transfer ke sana segala macam. Itu grup gratis. Teman-teman boleh manfaatin edukasinya di sana semuanya. Di semua video di YouTube ini kita kasih konten gratis. Di semua mentor yang terjadi di dalam NFC Public Launch di Trebelio itu semuanya juga free buat teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa bahas tuh. Kadang-kadang kita rilis plan di H1, kadang-kadang kita rilis plan di H4 gitu ya. Itu bisa beda pendekatannya karena pending order yang diletakkan di setiap time frame oleh institusi besar yang kita lihat berdasarkan strategi yang kita punya itu juga beda harganya gitu. Kadang-kadang sebuah area menjadi sangat menarik di H1 terus dilihat dari H4 nggak kelihatan. Bisa jadi juga sebaliknya, di H4 bagus banget nih gitu, tapi begitu turun ke H1 candlenya jadi terlalu banyak dan ruwet, jadi kita nggak menarik untuk OP di harga itu. Makanya kalau misalnya kita lihat di H1 misalnya dia agak bawah area buy-nya. Terus di H4 agak atas lagi baru ada area buy-nya. Sementara harga masih di atas sini. Kita berharap harga turun dan menjemput transaksi dari salah satu pending order kita di H1 atau di H4. Terus mungkin nggak terjadi yang di H4 doang yang ke field dan ternyata TP yang H1-nya nggak kepanggil. Mungkin terjadi. Terus kenapa bisa begitu? Ya tadi, institusi besar itu juga trading di time frame umum seperti H1 dan H4. Dan mereka meletakkan pending order mereka masing-masing di dalam H1 dan H4 juga. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini trading di H1, trading di H4, di M30, di daily, dan seterusnya, teman-teman bisa trading di time frame berapapun, tapi hasilnya itu sangat mungkin berbeda. Ya, jadi aduh saya lupa catat username-nya tuh, tapi komentarnya ada kok di salah satu postingan di Instagram saya, teman-teman bisa lihat kenapa sih kalau time frame-nya beda hasilnya beda gitu, padahal pair-nya udah sama gitu. Terus ada juga yang DM orangnya beda lagi, isinya itu juga sama, ngomongin tentang time frame berbeda kok hasilnya bisa beda gitu. Terus yang terakhir, kenapa sih kita harus pilih time frame? Kenapa diciptakan time frame berbeda-beda? Terus saya cocoknya di time frame berapa dong Pak? Kan gitu. Gampang teman-teman. Kalau misalnya teman-teman hari ini mau daily income,
Artinya teman-teman pengen ambil profit setiap hari ada transaksi dan setiap hari ada profit, maka teman-teman harus turun ke time frame yang lebih rendah gitu ya. Itu daily trader namanya. Itu teman-teman bisa pakai M15, itu paling rendah. Saran saya jangan pakai M5 apalagi M1 ya. Atau teman-teman bisa pakai M30 dan H1. H4 jarang-jarang. Oke? Itu teman-teman boleh pakai. Tapi kalau teman-teman misalnya swing trader atau teman-teman misalnya weekly income trader gitu, teman-teman boleh tuh pakai H1 dan H4 sebagai time frame yang teman-teman pakai untuk entry. Tapi kalau teman-teman income-nya maunya bulanan, teman-teman sebaiknya pakai H4 atau daily gitu. Supaya teman-teman lebih stabil emosinya, lebih jarang charting, lebih jarang terkena transaksi juga, dan sekali TP jauh-jauh gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau long term investor, teman-teman taruh dana gede yang teman-teman hanya akan tradingkan beberapa kali aja sebulan dan setahun itu baru diakumulasikan profitnya, teman-teman boleh pakai time frame yang daily atau weekly gitu. Oke? Mungkin itu aja teman-teman video singkat dari saya, udah mulai rame nih ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanya lagi silahkan isi di bawah video ini, ada kolom komentarnya supaya kita bisa jawab lagi di video-video selanjutnya supaya semuanya sama-sama teredukasi di Nusantara. Ya. Itu aja dari saya teman-teman. Kalau teman-teman happy silahkan klik tombol like-nya. Teman-teman juga perlu subscribe, wajib ya. Jangan sampai nggak subscribe, udah dikasih gratis masa nggak subscribe ya. Nggak bercanda kok. Ya, subscribe supaya teman-teman tahu dan dapat notifikasi kalau kita upload video-video selanjutnya. Yap, itu aja dari saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you!